lengkap dengan tatapannya yang kosong dan creepy. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan membahas salah satu legenda atau urban legend dari negara Meksiko, yaitu sesosok hantu perempuan, yang mana hantu ini merupakan sesosok arwah yang dikenal menakuti atau suka menculik anak-anak. Dan konon mitosnya para orang tua zaman dahulu itu suka menakut-nakuti anak mereka dengan sosok hantu yang satu ini agar mereka enggak keluar malam-malam. Ya kurang lebih sama seperti di Jawa ya, seperti hantu Wewe Gombel. Kita kan biasanya sering ditakut-takuti sama mbah kita dengan hantu Wewe Gombel. Aja metunduk, aja matule, nengok disusoni Wewe Gombel terus diumpetin di ya kalau dibalikin, kalau enggak jadi anaknya kamu. Amit-amit coba bayi. Untung kita udah gede ya. Nah, hantu yang akan kita ceritakan kepada kalian namanya adalah La Llorona. La Llorona. Gimana sih logat orang Spanyol? La Llorona. Cuma satu ya, bukan dua. Loro. La Llorona. By the way, urban legend yang satu ini, La Llorona, pernah juga dibuat filmnya pada tahun 2019 dengan judul The Curse of La Llorona. Dan usut punya usut, masyarakat Meksiko percaya kalau mendengar suara tangisannya La Llorona dan mereka enggak berbalik arah, maka mereka atau anak tersebut jadi sasarannya. Dan barang siapa yang mendengar La Llorona ini menjerit, maka dia akan ditimpa kemalangan. Ngeri ya? Ngeri. Cuma denger teriak aja kita bisa ketiban sial. Usut punya usut, beberapa literatur mengatakan kalau La Llorona ini udah ada di Meksiko sejak abad ke-17 pada saat waktu itu masih jajahannya Spanyol, masih koloninya Spanyol gitu loh. Tapi ada juga yang ngomong kalau La Llorona ini berasal dari Jerman, setan dari Jerman. Dan La Llorona dari Jerman ini udah ada 2 abad sebelumnya. Jadi dulu gitu. Iya, lebih dulu. Jadi abad keberapa? Ke-15 ya? Iya. Masih simpang siur, tapi dipercaya emang bener-bener dari Meksiko. Langsung aja kita cari tahu lebih dalam tentang asal muasal hantu La Llorona dari Meksiko. Si setan yang suka menangis mencari anaknya yang hilang. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. La Fonte, Apa itu lah? mie spaghetti. La Llorona. Usut punya usut, La Llorona dalam cerita rakyat Amerika Latin khususnya Meksiko mengisahkan tentang misteri seorang hantu wanita. La Llorona adalah sebuah kisah yang menakutkan sekaligus memilukan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya. Konon La Llorona merupakan urban legend yang berasal dari daerah-daerah Hispanik dan biasa juga dikenal dengan nama Lady in White. Sedangkan arti kata La Llorona itu sendiri merupakan wanita yang menangis. ¿Cómo está? Usut punya usut ini adalah sebuah cerita lama yang suka diceritakan kepada anak-anak pada zaman dahulu kala ratusan tahun yang lalu. Sebuah kisah menyedihkan namun hidup dengan kuat di ingatan masyarakat di sana. Mereka nggak bisa lupa. Dan banyak dari mereka ini yang bersumpah kalau kejadian itu benar-benar pernah terjadi. Nyata, nggak sekedar omong kosong. Omong kosong atau nggak nyuara. Konon bertahun-tahun yang lalu di sebuah pedesaan yang kecil tinggallah seorang wanita yang bernama Maria. Beberapa orang mengatakan dia adalah gadis paling cantik di dunia. Karena dia sangat cantik, maka Maria ini selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Sombong amat. Usut punya usut, ketika si Maria ini tumbuh dewasa, kecantikannya juga bertambah seiring dengan rasa bangganya yang semakin besar. Wah, aku cantik banget ya. Ketika dia telah menjadi seorang wanita muda yang dewasa, si Maria ini konon enggak memandang pemuda-pemuda yang ada di desanya. Konon mereka ini nggak cukup baik bagi Maria. Kurang ketika saya menikah, saya akan menikahi pria tertampan yang ada di dunia, gitu kata Maria. Lalu pada suatu hari, di desa tempat Maria tinggal, datanglah sesosok pria yang nampaknya selalu diomong-omongin sama si Maria. Wah, itu yang selalu aku damba-dambakan akhirnya datang. Usut punya usut, pria ini merupakan seorang ranchero yang sangat gagah, putra dari seorang peternak kaya di daerah selatan. By the way, ranchero
Ranjiro ini merupakan seorang yang memiliki peternakan. Peternakannya peternakan gede, juragan lah kalau bisa dibilang. Orang-orang kaya. Wih, anaknya orang kaya, pemilik peternakan. Siapa yang nggak mau? Udah ganteng, kaya lagi. Gagah. Siapa cewek yang nggak kelepek-kelepek? Si pria ini berjalan layaknya seorang Comanche. Oh, jadi Comanche ini merupakan sebutan untuk salah satu suku asli di Amerika. Jika si pria ini memiliki seekor kuda dan dia udah bosen dengan kuda ini, maka si pria ini akan melepaskan kuda itu dan membawa kuda liar lagi dari daerahnya. Kaya. Kayaknya bebas. Col-col kayak Iya. masih ada yang baru. Pasti ini adalah peternak kuda ayahnya, bukan mentok. Usut punya usut, pria ini merasa enggak jantan kalau dia menunggangi kuda yang setengah liar. Harus yang liar ya. Biar kan kesannya wah dia bisa menjinakkan kuda liar. Jadi kan cewek-cewek semakin asem. Enggak hanya itu aja, pria ini sangat tampan dan dia juga bisa memainkan gitar dan bernyanyi. Dan Maria udah yakin dengan pikirannya kalau si cowok ini sangat cocok untuknya. Wah, ini dah pas banget Daman ini. ya. Dan juga Maria tahu bagaimana cara memenangkan hatinya si pria itu tadi. Pada suatu hari si Ranjiro itu, si pria itu tadi mengatakan kepada Maria, ayo kita ketemuan di sebuah jalan setapak. Ngapain tuh? Kencan. Tapi sayangnya si Maria enggak menggubris ajakan si Ranjiro. Alah, masa cuma di jalan setapak, maunya di mall. Ketika pemuda itu datang ke rumah Maria pada suatu petang untuk memainkan gitar dan bernyanyi untuk Maria. Maria bahkan enggak memandang si Ranjiro ini dari jendela. Enggak nginguk dia, kan ada jendela rumahnya. Si Maria menolak semua pemberian berharga dari si Ranjiro. Usut punya usut, pria muda itu tadi lalu terperdaya dengan permainannya Maria. Jadi dia suka kalau Maria ini jutek, semakin menggebu-gebu si pria ini. Wah. Ranjiro itu ngomong, gadis nakal itu Maria. Saya tahu saya dapat memenangkan hatinya. Saya harus menikahi Maria. Dan kemudian semuanya berjalan sesuai rencana Maria. Nggak butuh waktu yang lama, Maria dan Ranjiro muda itu akhirnya bertunangan dan menikah. Selamat. Pada awalnya semua berjalan baik-baik aja. Mereka dikaruniai 2 orang anak dan terlihat seperti keluarga yang bahagia. Namun setelah beberapa tahun berlalu, sisi liarnya Ranjiro ini mulai aktif lagi ya bun. Mulai keluar lagi. Dan terjadi lagi. Si Ranjiro sering meninggalkan kota itu dan pergi berbulan-bulan lamanya. Kayak Bang Toib. Dan ketika si Ranjiro ini pulang ke rumah, dia hanya menemui anak-anaknya aja. Maria nggak digagas sama sekali, nggak dipeduliin. Bahkan si Ranjiro berpikir untuk menyingkirkan Maria dan berniat untuk menikah lagi dengan wanita yang mana berasal dari kelas sosial yang kaya, yang sama dengan si Ranjiro. Tentu aja hal itu membuat Maria sangat-sangat marah. Kemudian si Maria mulai membenci anak-anaknya karena si Ranjiro hanya memberikan perhatian kepada anak-anaknya aja, nggak pernah menghiraukan Maria. Sampai suatu ketika, suatu sore, ketika itu Maria sedang berjalan-jalan dengan kedua anaknya di pinggiran sungai yang teduh, dan terlihatlah si Ranjiro yang mendekat. Utuk. Maria duduk di sampingnya. Si Ranjiro atau suaminya Maria kemudian berhenti untuk berbicara kepada anak-anaknya dan bahkan gak ngajak ngomong Maria sama sekali. Dihiraukan, bahkan sedikit-sedikit noleh pun enggak, dilihat pun enggak. Dan setelahnya si Ranjiro pergi lagi menunggangi kudanya. Melihat itu Maria menjadi sangat-sangat marah. Dan pada akhirnya si Maria ini nekat mencelakai anak-anaknya. Cemburu pada anak sendiri. Tapi ya kebangetan sih si suaminya itu. Usut punya usut, Maria menangkap kedua anaknya dan melemparkan kedua anaknya tersebut ke sungai. Tapi ketika anaknya hilang, udah anyut, udah nggak terlihat lagi di permukaan, si Maria ini jadi langsung apa ya? Panik ya. Panik. Dia langsung kayak nyesel gitu loh. Dia sadar apa yang dilakukannya itu nggak benar. Kemudian Maria turun ke sungai itu dan berusaha meraih tangan anak-anaknya. Ayo Le, ayo Dok. Tapi sayangnya anak-anak Maria udah anyut, udah hilang, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Menyadari kesalahannya, menyesal, akhirnya Maria juga ikut-ikutan menenggelamkan dirinya ke sungai. Bundir. Keesokan harinya seseorang membawa sebuah kabar ke penduduk desa, kabar yang tentunya nggak mengenakan, bahwa ada seorang wanita cantik yang terbaring enggak bernyawa di pinggir sungai. Di sanalah mereka menemukan Maria dan menguburkan Maria di tempat di mana si Maria ditemukan. Serem. Usut punya usut diceritakan bahwa ketika arwahnya Maria ini menuju ke alam baka untuk masuk ke surga, malaikat menolaknya. Stop, mana anak-anakmu? Malaikat menanyakannya. Merasa malu, lalu Maria mengakui kalau dia nggak tahu di mana keberadaan anak-anaknya. Pergi dan bawa mereka kemari, kata malaikat. Kamu nggak akan istirahat kalau anak-anakmu nggak kamu temukan. Nah, sejak saat itulah tiap malam penduduk desa mendengar suara tangisan dari arah danau tersebut. Terdengar suara-suara
berkata seperti ini. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. I miss hijos, bukan I miss you. Dan itu artinya mana anak-anakku, mana anak-anakku, mana anak-anakku. Dia mencari anaknya. Para penduduk desa enggak menyebutnya dengan nama Maria lagi, melainkan La Llorona, yang artinya adalah wanita yang menangis karena kehilangan anak-anaknya. Konon, menurut beberapa orang, La Llorona ini juga kerap menampakkan diri kepada pemuda-pemuda yang sering lewat di dekat danau atau sungai tersebut, tentunya untuk membalaskan dendam. Usut punya usut, sosok La Llorona ini sering terlihat memakai baju atau gaun yang putih, kayak baju pengantin gitu, lengkap dengan tatapannya yang kosong dan creepy, serta kuku-kuku jarinya yang panjang yang siap untuk menerkam. Kalau kamu pernah lihat prank entah Meksiko atau Brasil ya, itu kan ada tau prank La Llorona yang nangis Oh gitu, iya, terus kayak ngecer-ngecer itu. ada anak-anak lari, ternyata di belakangnya ada gini. Nah, itulah yang dinamakan La Llorona, itu seperti itu gambarannya. Kisah wanita yang menangis ini diceritakan kepada anak-anak muda sebagai kisah nyata, ya sama seperti mbah kita kalau nyeritain Wewe Gombel. Dan para anak-anak diperingatkan untuk enggak keluar rumah pada malam hari, karena bisa aja La Llorona ini menangkap mereka dan enggak mengembalikan mereka. Udah digondol ya, persis Wewe Gombel ya, persis ya. Tapi kalau Wewe Gombel suka dikembaliin sih, tergantung. Kalau ini kan emang bener-bener dibawa, nggak dibalikin. Tapi legenda atau cerita ini sering dipakai oleh orang-orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak gadis mereka tentang kehidupan percintaan, memperingati mereka untuk tidak terlena dengan pemuda-pemuda yang berpenampilan bagus dan kaya, yang jauh dari mereka, yang jauh dari strata sosialnya itu, serta agar berhati-hati dalam memutuskan pernikahan. Ya bener sih, ada sisi positifnya ya. Don't judge a book by the cover. Di sininya itu yang penting, di sininya ya. Ininya bagus, ininya juga bagus. Ininya bagus, ininya bluk. Ya, lepaskan. Jangan memilih yang bagus di luar aja. Jam 3 pagi. Sorry ya guys kalau suaranya semakin berisik karena hujannya deras banget. Nah guys, itu dia tadi tentang asal-usul atau legenda hantu dari Meksiko yang bernama La Llorona atau hantu wanita yang menangis. Dan gimana menurut kalian tentang hantu La Llorona ini? Apakah menyeramkan atau biasa aja? Atau bahkan kalian pernah menonton film The Curse of La Llorona ini? Kalian bisa komen aja di bawah. Dan mungkin kalau kalian ada ide hantu apa lagi yang mau kita bahas di spesial segmen spooky, kalian bisa komen aja di bawah ya. Jangan yang nggak setan terus disetan-setankan ya. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.